Pria-pria itu melolong seperti serigala saat aku keluar menuju panggung. Perutku terasa melilit sampai ke dada. Aku malu saat mereka terus-menerus melempariku uang dan berteriak padaku. Buka! Buka! Ayo bergoyang! Tapi tidak ada jalan keluar saat itu. Jika aku berhenti, mereka akan melemparku lagi ke jalanan. Aku berusia 11 tahun saat mulai tinggal dengan sepupuku yang adalah waktu terberat dalam hidupku. Ia akan melakukan apa saja untuk mabuk dan bahkan mencuri uang dariku. Aku ketakutan, putus asa dan sendirian. Ia tidak pernah sekalipun menyayangi atau peduli padaku, dan aku tidak pernah memiliki makanan untuk dimakan atau sisa uang untuk membeli makanan. Jadi aku mulai mencuri makanan kapanpun aku bisa. Aku tahu mencuri itu salah, tapi aku merasa aku tidak memiliki pilihan saat itu selain melakukannya. Aku kelaparan dan tidak bisa berpikir jernih. Perlakuan buruk sepupuku mulai menjadi-jadi, dan semakin buruk saat satu hari ia mencoba memaksaku menelan pilnya. Kusadari bahwa aku lebih baik sendiri daripada membiarkannya memperlakukanku seperti kotoran. Tapi aku tidak ingin masuk panti asuhan, dan semua tahu apa yang akan terjadi jika aku ditempatkan di keluarga yang lebih buruk. Kupikir hidup di jalanan lebih baik karena aku tidak harus bersandar pada siapapun. Malam itu, aku bersembunyi di balik bak sampah. Aku merasa seperti akan meledak dan tidak dapat tidur karena aku terus-menerus terjaga. Hidup di jalanan sangat berat. Aku tidak memiliki apapun. Tidak ada makanan, pakaian, kasih sayang, perlindungan, dan dukungan. Tidak ada apapun kecuali gigitan serangga di seluruh tanganku. Dan aku ingat dengan jelas, satu malam saat aku tidur di bangku taman, aku merasakan tangan kasar yang menutup mulutku dan saat ku coba buka mataku, kulihat seorang pria berdiri di sana. Jantungku berdetak cepat. Ia menaruh jarinya di bibirnya dan mulai menarikku ke jalan. Aku berteriak sekencang mungkin, tapi tidak ada siapapun selain kami di sana. Aku tahu hal buruk akan terjadi dan saat itu juga yang kuinginkan adalah mamaku. Kutendang ia dengan sekencang-kencangnya di antara kedua kakinya dan berlari secepat yang kubisa. Saat itulah aku menabrak sekumpulan gadis. Mereka memakai riasan, dengan sandal tinggi, dan kuku yang panjang. Aku gemetaran cukup hebat, tapi mereka begitu ramah dan berusaha menenangkanku. Hei, kamu baik-baik saja? Tanya salah satu dari mereka. Tolong, seseorang, ia berusaha. Tolong, jangan khawatir, kami akan menolongmu. Ayo ikut kami. Kuharap aku tidak pernah mengiyakan ajakan itu. Kalian boleh menyalahkanku sesuka kalian, tapi aku baru berusia 13 tahun dan putus asa mendapatkan kesempatan untuk keluar dari jalanan. Pikiranku saat itu terlalu polos dan merasa tidak ada yang akan memperlakukanku dengan buruk atau menilaiku. Yang harus kulakukan hanyalah menari, menghasilkan uang, dan mengulanginya. Aku benar-benar masih hijau, tapi aku tidak tahu jalan yang lain, dan gadis-gadis lainnya menjanjikanku bahwa aku akan mendapatkan perlindungan penuh karena bos kami sangat ketat dengan bagaimana interaksi kami dengan klien. Hal itu adalah satu-satunya pilihanku karena aku ingin lepas dari kehidupan jalanan. Penilaian pertamaku akan bos adalah segalanya adalah bisnis baginya. Ia bilang ia senang mengenalku dan bahwa lebih muda, lebih baik. Satu aturan yang harus kuikuti adalah jika ada klien yang bertanya berapa usiaku, aku harus mengatakan 21 tahun dan bukan usiaku yang sebenarnya. Naik ke atas panggung untuk pertama kalinya rasanya menyeramkan dengan adanya para lelaki yang melolong seperti serigala. Aku malu sejadi-jadinya. Mereka terus-menerus melempar uang berkata, "Buka, buka, perlihatkan lebih." Atau, "Ayo bergoyang." Aku benar-benar malu dan dengan segera menyesali pilihanku. Itu tidak menyenangkan sama sekali dan tidak ada cara bagiku untuk menolaknya. Aku menghasilkan uang dan aku memiliki tempat tinggal. Jika kukatakan tidak, mereka akan melemparku lagi ke jalanan tanpa apapun. Jadi, kutahan semua dan berusaha melewati bulan-bulan dengan menari. Hingga satu malam, hidupku berubah selamanya. Seorang pria kaya raya menawariku ruangan pribadi. Ia tinggi, berpenampilan bersih, dan aku sangat gugup. Aku bisa melihat bagaimana ia menatapku, seperti serigala yang siap untuk makan. Ini adalah kali pertamaku menolak untuk menari. Tapi bos mengatakan jika aku tidak melakukannya, aku akan dipecat.
Jadi aku mulai menari, dan tiba-tiba lelaki itu menarik tanganku dan memaksaku minum dengan mencekokiku. Setelah itu, aku tidak ingat apapun. Aku terbangun di rumah sakit tanpa ingatan apapun akan malam sebelumnya, tapi seluruh tubuhku sakit seakan seseorang melemparku ke tembok. Dokterku sangat suportif dan memberitahuku bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi tidak satu pun kata-kata mereka menenangkanku. Aku mendengar para dokter berbisik bahwa mereka menemukanku tidak sadarkan diri dan dicampakkan di luar rumah sakit. Ternyata, bos pemilik klub malam itu memberitahu para gadis untuk membuangku untuk menutupi jejaknya karena aku dipukuli dan diperdaya. Saat aku tahu apa yang terjadi padaku, aku mematung. Aku merasa ada yang menembakku melalui dada. Aku tidak percaya semua ini terjadi. Tapi bagian terburuk adalah kenyataan bahwa aku sendirian lagi, tanpa uang dan tidak punya tujuan. Semua meninggalkanku sendirian walaupun mereka tahu itu bukan salahku. Aku begitu ketakutan akan kembali ke jalanan dan tidak ingin keluar dari rumah sakit. Jadi saat saudari mamaku muncul, aku menempel padanya. Ternyata selama ini ia mencariku kemana-mana, tapi mama menyembunyikan keberadaanku darinya, sampai polisi akhirnya menghubunginya. Ia adalah orang pertama dalam hidupku yang benar-benar menginginkanku dan menerimaku dengan tangan terbuka. Tapi setelah begitu lama sendirian, kusadari sulit bagiku untuk mempercayai orang lain sepenuhnya. Bagaimana kalau ia melakukan hal yang sama dengan sepupuku, atau meninggalkanku seperti mama? Kusalahkan diriku sendiri karena memilih pilihan yang salah. Akulah yang melarikan diri dan berakhir di klub malam. Hidup di jalanan membuatku keras hati, dan satu-satunya cara yang ku tahu untuk bertahan hidup adalah dengan tidak mempercayai siapapun, termasuk keluargamu sendiri. Jika aku mempercayai seseorang, artinya aku menempatkan diriku dalam masalah. Aku masih bermimpi buruk akan masa laluku. Aku melewati banyak malam di mana aku tidak bisa tidur. Aku tidur di bawah ranjang atau di dalam lemari. Sangat sulit beradaptasi karena aku tidak pernah bisa merasa benar-benar aman atau terlindungi. Tapi tanteku sangat sabar dan mengerti mengapa perilakuku seperti itu. Ia terus-menerus menunjukkan kasih sayangnya, rasa sayang yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Ia menawariku sesi konseling dan terapi, dan awalnya kukira itu hanya tipuan. Kupikir ia akan memperalatku atau semacamnya. Tapi saat aku menemui terapis, aku merasa lega. Aku mulai terbuka dan mengatakan apa saja yang terjadi, dan ia mendengarkanku. Aku tidak dinilai dan tidak dimaki. Dan pada akhirnya, ia menyarankan agar aku ikut terapi kelompok dengan beberapa remaja lainnya yang memiliki pengalaman yang mirip denganku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku tidak sendirian sama sekali. Pada akhirnya, setelah mendapatkan bantuan, aku merasa lebih baik dan tidak takut lagi. Tidak ada lagi mimpi buruk, dan sekarang aku memiliki seseorang yang tidak akan meninggalkanku. Terkadang masih terasa berat, tapi aku akhirnya bisa menjadi anak-anak lagi dan fokus pada masa depanku, di mana aku berencana menjadi seorang dokter anak.